Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali bersama merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, jikalau sesaat lagi kami akan merenungkan sabda kebenaran-Mu, pimpinlah dan sertailah kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ajarlah kami untuk memahami kehidupan ini dengan terlebih dahulu mendengar apa yang Tuhan katakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai pengantar renungan kita, saya mendasarinya dengan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-19. Lalu dilanjutkan ke pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 hingga ke-10 yang berbunyi demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai makhluk yang terus berkomunikasi dan berelasi, manusia itu rentan sekali berseberangan jalan di antara sesamanya. Kerap kali di dalam perjalanannya, betapapun hal itu dilakukan untuk tujuan yang baik, untuk maksud yang baik, orang yang tadinya rukun, hidup berdampingan, sangat akrab, tetap saja bisa berseberangan dan bersimpangan jalan. Memang banyak alasan dan faktor yang melatar belakanginya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi biasanya alasan umumnya adalah justru bukan karena orang lain yang tidak sepaham dengan kita, melainkan kita yang tidak sepaham dengan mereka. Kita merasa tidak cocok, kita merasa tidak setuju, kemudian yang terjadi adalah kita berselisih paham, berkonflik, atau tukaran kalau dalam bahasa Jawa. Tidak jarang pada akhirnya saya juga akhirnya menemukan orang-orang yang rela hidup dalam kesengsaraan karena konflik yang tidak terselesaikan. Bahkan di antara mereka ada pula yang rela membawanya sampai mati. Seakan-akan pintu perdamaian memang tidak layak untuk dibuka, dan mereka pun bernazar, pokoknya sampai mati saya tidak sudi untuk berdamai dengan dia atau mereka. Saudaraku kasih Tuhan, hal ini membawa kita pada sebuah pertanyaan refleksi yang lain. Sebenarnya, saudara-saudara, apa yang paling sulit kita lakukan ketika kita merasa tidak cocok atau tidak sepaham dengan orang lain? Hal apa yang paling sulit untuk dilakukan ketika kita berkonflik dengan orang lain, saudara? Jika boleh saya rangkum satu hal yang paling kentara atau paling jelas adalah ada kemungkinan yang cukup besar bahwa ketika terjadi kesalahpahaman atau perselisihan, kita akan menjadi pribadi yang lebih sulit mendengar daripada sebelumnya atau biasanya. Kita menjadi pribadi yang lebih keras hati, lebih cepat berkata, membela diri, mengungkapkan apa yang menjadi kepentingan kita ketimbang mendengar dan mencari akar masalah yang menjadi penyebab perselisihan itu. Betul ya, Bapak Ibu Saudara? Sebagai manusia biasa, saya pun juga tersenyum malu. Sebab saya juga mengakui, saudara, rasa-rasanya bukankah lebih mudah berbicara ketimbang mendengar, saudara? Saya percaya di dalam kehidupan ini banyak manusia yang lebih siap untuk berpendapat
daripada hidup dalam beda pendapat. Termasuk dalam masa pandemi ini, saudara-saudara, entah berapa kali Bapak Ibu Saudara merasa terjebak di dalam krisis, dan krisis ini juga ternyata menimbulkan hal yang lain, misalnya adalah perselisihan atau kesalahpahaman. Entah itu dengan pasangan kita, suami istri kita, atau dengan anak-anak kita, orang tua kita, atau bahkan rekan dan sahabat kita misalnya. Karena itu saudara kasih Tuhan, dalam situasi yang demikian kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan kearifan dan kecakapan dalam hidup bersama. Ketika perselisihan terjadi, kita perlu untuk bersedia mengatasinya sebagai sesama umat Tuhan dan tidak menurut cara-cara duniawi. Tentu saudaraku, kita tidak perlu mencari-cari perkara supaya terjadi sebuah perselisihan gitu ya, dalam keluarga atau persahabatan kita. Namun apabila hal itu terjadi, saudara-saudara, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengelolanya dengan bijaksana. Paling tidak seperti apa yang dikatakan atau diungkapkan oleh penulis Yakobus, saudara, bahwa setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Perkataan ini bukan ingin mengajak kita secara harafiah bahwa kita harus mendengar dengan secepat-cepatnya begitu ya, atau malah merasa takut untuk berbicara. Tidak usahlah saya berkata atau berpendapat daripada salah atau menyakiti hati orang lain misalnya. Bukan, saudara-saudara. Tetapi bahwa di dalam komunikasi perlu ada cara-cara yang bijaksana supaya apapun yang disampaikan melalui perkataan kita itu dapat membangun relasi kita dan tidak menjadi batu sandungan di dalam perjalanan hidup bersama. Lebih lanjut, penulis Yakobus juga mengingatkan kepada kita bahwa di dalam satu mulut yang sama bisa keluar dua hal yang berbeda, berkat dan juga kutuk. Saudara-saudara, perlu ada sebuah kesadaran yang murni. Betapapun kita ini adalah sekelompok manusia yang memiliki tujuan bersama, visi yang sama, kita semua tetaplah pribadi yang berbeda. Ketika ada kesamaan, saudara-saudara, pasti akan ada yang namanya ketidaksamaan. Karena setiap orang ini dilahirkan dan hidup dalam kekasannya masing-masing. Ada area relasi di mana kita bisa menjadi begitu lebur, tetapi sebaliknya ada pula area di mana kita sekalian bisa menjadi terlihat begitu berbeda satu dengan yang lain. Itulah mengapa saudara-saudara, mendengar ini adalah kunci keberhasilan sebuah relasi menurut Yakobus, saudara. Seorang penulis bernama Stephen Covey, seorang penulis yang beberapa kali menciptakan atau menerbitkan sebuah buku yang cukup laris di pasaran, pernah menuliskan satu frasa yang sangat baik sebagai pesan perenungan kita kali ini. Ada satu sikap, saudara-saudara, yang harus dimiliki oleh setiap orang. Di dalam bahasa Inggris dia pernah mengatakan demikian. Seek first to understand, then to be understood. Sebelum kita menuntut untuk dipahami, pertama-tama kita harus belajar untuk memahami. Caranya bagaimana? Komunikasi yang efektif ini, saudara-saudara, dapat terjadi ketika di sana terjadi sebuah komunikasi yang sifatnya empati. Komunikasi yang berempati. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya adalah kita berusaha menempatkan diri kita sebagai lawan bicara kita. Dalam bahasa yang lain, kita belajar untuk memakai sepatu orang lain. Kita mencoba untuk berada di posisi atau kacamata orang lain. Ketika kita berusaha untuk mendengar, kita tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga terlebih dengan
hati, saudara. Dengan sikap ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tidak akan pernah terjebak hanya pada persoalan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang patut dihargai atau dihormati dan siapa yang tidak. Kita juga tidak akan mudah terjebak di dalam konflik yang timbul hanya karena asumsi dan persepsi, saudara-saudara. Dengarkanlah untuk memahami, bukan sekedar memberi jawaban. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.